Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Wa ba'd. Allahumma inni as'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Allah, Maha Suci Engkau, tidak ada pengetahuan yang kami ketahui kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha pengampun lagi Maha penyayang. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya, di mana kita berada di penghujung bulan suci Ramadan, tepatnya di hari ke-30 kita berpuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan, keimanan dalam menjalankan ini. Tentunya kita harus banyak bersyukur. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala berkata, "Lau qila li ahlil kubur," seandainya ditanya kepada penghuni kubur atau dikatakan kepada penghuni kubur, "Tamannau," berharaplah, "la tamannau yauman min Ramadan," maka dia akan mengharapkan, mereka akan mengharapkan sehari saja di bulan suci Ramadan. Makanya nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita ini harus banyak kita syukuri, khususnya di penghujung bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah potret keteladanan, uswah hasanah. Beliau adalah contoh yang memberikan yang terbaik kepada umatnya, yang dimana beliau berjuang untuk memberikan contoh terbaik itu. Diantaranya ialah beliau berjuang di 10 malam terakhir, yang padahal kita semua tahu beliau adalah orang yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tetapi beliau meningkatkan kesungguhannya di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, tentu tidak lain dan tidak bukan juga untuk memberikan contoh kepada kita sebagai umatnya. Makanya mari kita bersolawat kepada beliau, senantiasa mengirimkan solawat kepada beliau. Semoga kelak kita semua bisa dapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Para orang tuaku, hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan akan berlalu dari kita. Tentu kita harus menutupnya dengan hal-hal yang baik, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting untuk kita lakukan ialah senantiasa menyambung hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ialah melalui doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ini memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya yang pertama ialah ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, inti dari ibadah. Kalau kita perhatikan, semua ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan, di dalamnya ada pengajaran kepada kita untuk senantiasa menyambung hubungan kepada Allah dengan berdoa. Kita lihat sholat sebagai tiang agama, sholat yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Baru saja kita mulai, sudah dimulai dengan doa, doa iftitah. Sampai sebelum salam pun ditutup dengan doa. Inti dari sholat, doa. Puasa yang kita lakukan,
Ini menarik, di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang syariat puasa, menjelaskan tentang syariat puasa. Ada beberapa ayat. Nah, di tengah-tengah penjelasan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyelipkan satu ayat tentang doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang apabila ia berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaklah ia memenuhi perintahku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Allah selipkan ayat tentang doa ketika mensyariatkan ibadah puasa. Rasulullah SAW juga sering bersabda, Inna lis-shaimi da'watun la turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ada doa yang tidak tertolak. Kembali Rasulullah SAW memberikan keutamaan bagi orang yang berpuasa dengan doa yang tidak tertolak. Dan banyak sekali lagi syariat-syariat yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Itu inti semuanya ialah bagaimana kita menyambung hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Karena doa adalah inti dari ibadah. Keutamaan yang lain yang dimiliki oleh doa, diantaranya juga ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Kita kalau berperang, apa artinya kita kalau nggak ada senjata, para jamaah sekalian? Makanya Allah mempersenjatai orang beriman dengan apa? Dengan doa. Dengan doa. Mari kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengutip doa-doa para nabi. Nabi Adam ada doanya ketika beliau diturunkan dari surga, kemudian beliau bertaubat, diabadikan doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Musa alaihi salam ketika dikejar oleh Fir'aun, di hadapannya sudah laut. Tara al-jam'an dalam Al-Quran, surah Asy-Syu'ara Allah berfirman, kedua kelompok ini sudah saling melihat. Kelompok Nabi Musa sudah melihat kelompok Fir'aun. Qala ashabu Musa Bani Israel, teman-temannya Musa berkata, inna lamudrakun, sudah celaka kita, habis. Tetapi ada senjata yang Allah berikan kepada para orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beriman. Apa itu? Keyakinan bahwa dia memiliki Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam? Qala kalla, jika kalian mengatakan kita celaka, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku. Ini adalah keyakinan para jamaah sekalian. Dan tentu bulan suci Ramadan ini Allah jadikan sebagai madrasah kepada kita semua untuk meningkatkan keyakinan itu. Meningkatkan keyakinan bahwa doa adalah senjata kita. Allah Subhanahu wa taala adalah segala-galanya bagi kita. Dia yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Nabi Yunus alaihi salam di bawah 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan perut ikan. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang membuatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan perkara besar, bukan amalan yang membutuhkan tenaga yang luar biasa, tidak. Beliau bersujud dengan rintihan doanya, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, subhanak, maha suci engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Kecil melalui lisannya, dan itu rintihan doa yang tidak keras tetapi terdengar di langit, karena yang kita minta doa ialah Allah yang Sami'un Alim, maha mendengar, maha mengetahui. Doa adalah senjata kita sebagai orang beriman. Keutamaan yang lain dari doa ialah doa adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kita semua tahu bahwa tidak semua orang diilhamkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saja orang-orang yang meminta doa selain Allah, meminta bantuan kepada selain Allah, ada saja. Tidak semuanya.
Makanya jikalau kita diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa, itu adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya. Makanya jangan terlalu fokus dengan bagaimana Allah mengabulkan doa kita. Fokus saja bagaimana kita menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Karena pasti doa yang kita panjatkan akan dikabulkan, dan itu menjadi janji Allah Subhanahu wa taala salah satunya di dalam Al-Qur'an. Wa qala rabbukum, Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan kepada kalian. Ini janji Allah. Dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yad'u bida'watin, berdoa dengan suatu dosa, laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim, yang di dalamnya tidak mengandung unsur dosa dan pemutusan silaturahim, illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin, kecuali pasti Allah akan mengabulkannya dalam 3 bentuk. Imma an tu'ajjala lahu da'watuh, ya. Yang pertama, boleh saja Allah langsung memberikan itu permintaannya, mengabulkan segera. Wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah, atau boleh saja Allah Subhanahu wa taala mengumpulkannya nanti untuknya di akhirat. Wa imma an yasrifa anhu minas su' mithlaha, atau boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dia, ya, dari bala dengan doanya. Boleh jadi kita berdoa meminta rumah yang mewah, tetapi Allah tidak mengabulkan langsung dengan rumah yang mewah. Allah langsung memberikan kita keamanan dari musibah-musibah. Pasti Allah akan memberikan, dan Allah yang paling tahu yang terbaik untuk kita para jamaah sekalian. Nah, ketika mengetahui ini, para sahabat berkata, idzan nuksir, kalau begitu mari kita perbanyak doa kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, Allahu aktsar, ketika kalian memperbanyak doa kepada Allah, Allah lebih banyak mengabulkan kepada kalian. Jadi ini adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, berdoa. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, inilah ahmilu hummad du'a, saya ini tidak terlalu khawatir dengan inilah ahmilu hummal ijabah, saya ini tidak terlalu khawatir dengan terijabahnya doa, tentang pengabulan doa. Wa inni ahmilu hummad du'a, saya lebih khawatir bagaimana diriku ini berdoa. Kenapa? Fa idza ulhimtud du'a, karena ketika aku telah diilhamkan untuk berdoa, fa innal ijabata ma'ah, maka pasti bersamanya ada pengabulan doa. Jadi mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya. Kemudian keutamaan yang terakhir dari doa ialah doa adalah tanda ikhlas hamba kepada Tuhannya. Kalau tadi doa adalah tanda cinta Allah kepada hambanya, sekarang adalah doa adalah tanda ikhlas hamba kepada Allah. Mengapa? Karena orang yang berdoa itu pasti harapan satu-satunya ialah Allah. Kita kalau mengangkat doa, mengangkat tangan untuk berdoa para jamaah sekalian, kita sholat dan segala macam, siapa yang kita mau minta ketika kita berdoa? Tidak ada yang lain, Allah. Oleh karena itu adalah tanda keikhlasan. Mengapa? Karena ini adalah pemahaman terbaik dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Siapa lagi yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Yang dia mintai doa itu tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Disebutkan oleh para ulama, jika berdoa kepada selain Allah ialah syirik, maka berdoa kepada Allah dengan tulus ikhlas ialah berdoa kepada Allah dengan tulus itu adalah tanda keikhlasan. Makanya banyak kita berdoa kepada Allah karena itu adalah tanda keikhlasan. Nah, ini adalah amalan yang sangat penting di akhir-akhir atau di detik-detik terakhir, di jam-jam terakhir Ramadan meninggalkan kita. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat kita. Karena doa adalah inti dari ibadah. Karena doa adalah senjata kita sebagai orang beriman. Karena doa adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya. Dan karena doa adalah tanda ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Ramadan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai
pendidikan, sebagai madrasah bagi kita agar kita senantiasa menyambung hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi dan tentu tidak bisa menjadi jaminan kita yang berjuang 30 hari ini mendidik diri kita terhubung kepada Allah, setelah itu kita putus lagi hubungan kita, tentu rugi. Dan tentu itu bukan menjadi tujuan dari pendidikan Ramadan. Makanya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sama yang kita sembah di Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Salat yang kita lakukan para jamaah sekalian di dalam bulan suci Ramadan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala itu zat yang sama dengan yang ada di luar bulan suci Ramadan. Salat 5 waktu yang Allah wajibkan di bulan suci Ramadan, Allah juga wajibkan di bulan-bulan lain. Bukan berarti setelah bulan suci Ramadan ini adalah tanda kita beristirahat. Imam Ahmad pernah ditanya, kapan kita beristirahat wahai Imam? Beliau menjawab, kita beristirahat ketika kaki kita telah menginjakkan kaki kita di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai jalan diterimanya amal-amal kita yang bisa menjadi pemberat timbangan, sehingga dengan itu kita bisa memasuki surganya. Kami tutup dengan satu hadis yang penting juga untuk saya sampaikan, yaitu satu hadis yang di dalamnya memberikan pesan kepada kita untuk saling memaafkan, saling memberi maaf kepada sesama kita. Rasulullah SAW suatu saat bersabda kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Apakah engkau tahu siapakah itu orang-orang yang bangkrut? Rasulullah SAW, para sahabat berkata, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah itu yang tidak ada hartanya, tidak ada harta bendanya. Kata Rasulullah, bukan. Faqal, beliau bersabda, "Al-muflisu min ummati, innal muflisa min ummati." Yang bangkrut dari kalangan umatku ialah ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Mereka yang datang di hari kiamat dengan pahala salat, dengan pahala puasa, dengan pahala zakat. Banyak sekali pahalanya, luar biasa. Akan tetapi wa ya'ti wa qad syatama hadza, dia juga datang dengan membawa dosa, telah mencela orang ini. Wa ya'ti wa qadhafa hadza, dan telah mengganggu orang ini. Wa akala mala hadza, memakan hartanya orang ini. Wa safaka dama hadza, membunuh orang ini. Wa daraba hadza, memukul orang ini. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati, maka orang-orang yang menuntut kelak di yaumil qiyamah itu akan diberikan kebaikannya kepada mereka. Fa in faniyat hasanatu qabla ayyuqda ma alaih, habis kebaikannya tetapi belum juga habis orang yang menuntut kepadanya. Sudah habis kebaikannya, belum habis orang-orang yang menuntut kepadanya karena perlakuan buruknya kepada sesama manusia. Masih banyak orang yang menuntut. Apa jadinya? Fayu'ta, diambil dosa-dosanya orang-orang yang menuntut itu. Faturihat alaih, kemudian dilemparkan kepadanya. Ini mengerikan. Orang-orang yang melakukan dosa zina kita yang dapat. Orang-orang yang melakukan dosa kita yang dapat. Karena kita tidak menjaga akhlak kita kepada sesama manusia. Tsumma turiha finnar, kemudian orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Yang kita mau perjelas ialah, apakah kita tega jika yang dilemparkan ke dalam neraka ini adalah sepupu kita, atau saudara kita, atau ayah kita, atau sesama jamaah kita? Siapa yang tega para jamaah sekalian? Makanya mari kita saling memaafkan di penghujung Ramadan ini. Semoga dengan saling memaafkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bukan orang-orang yang bangkrut, tetapi orang-orang yang selamat dan menang karena kita semua mendapatkan gelar ketakwaan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.